Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Saya Upi Murtafia, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Petukangan Utara 06 Pagi, daerah khusus Jakarta. Pada video kali ini, izinkan saya berbagi aksi nyata diseminasi budaya positif di SDN Petukangan Utara 06 Pagi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita jumpa lagi dari guru penggerak dengan materi kita pada siang hari ini adalah diseminasi budaya positif. Apa itu? Yaitu yang akan disampaikan oleh guru penggerak kita, karena kita adalah sekolah penggerak, yaitu menyampaikan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Apa itu diseminasi yang akan disampaikan oleh Upi Murtafiah sebagai CGP Angkatan 10 di SDN Petukangan 06 Pagi. Kepada Saudari Upi Murtafiah, persilahkan. Ya, terima kasih Bu Haja Ita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Ya, alhamdulillah sudah berkumpul kita semua di sini ya. Terima kasih atas kehadirannya. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Nijar SPD. Yang saya hormati Ibu Rukmini SPD MM, Wakasek dari bagian kurikulum, serta di sini ada teman-teman semuanya, ada Bu Supi, Bu Rohmah, Bu Tarti, Bu Sugi, Bu Haja Ita, Bu Neri, Bu Maya, dan Bu Norma. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita semua diberikan kesehatan, kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, salawat dan salam akan selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua adalah menjadi salah satu umat yang mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Ya, baik teman-teman semuanya. Pertama saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf Bu Sugi minta untuk tampilannya. Ya, yang bagian ini. Oke, yang bagian sininya. Biar dia terlihat semuanya. Ya. Oke. Yang sini Bu Sugi, sini Bu. Lanjut, ya, oke. Baik teman-teman, kita semua di sini belajar ya, sama-sama ya. Jadi apapun itu kita lakukan sama-sama buat kebaikan kita. Teman-teman semuanya, hari ini kita semua berkumpul di sini untuk melakukan diseminasi budaya positif oleh saya sendiri, yaitu Upi Murtafia. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Petukangan Utara 06 Pagi. Terima kasih atas bantuannya yang hari ini kita semua bisa berkumpul untuk mendiseminasikan budaya positif tersebut. Ya, lanjut Bu Sugi. Tujuan dari kegiatan diseminasi ini adalah yang pertama, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang semuanya itu kita upayakan berpihak kepada murid. Yang kedua, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid dalam kegiatan KBM atau proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi ya tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umumnya untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, yang terakhir, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Tentu teman-teman mungkin masih agak asing ya apa yang dimaksud dengan budaya positif.
Kenapa ada budaya positif? Berarti kalau ada budaya positif, ada opositnya budaya negatif. Seperti itu. Nah, kita mau kenal dulu nih apa itu budaya positif. Nah, topik diseminasi budaya positif ini yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori tentang motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol guru. Dan yang keenam, restitusi, segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan. Baik, silakan dilanjutkan. Nah, sebelumnya tadi kita udah capek mengajar ya teman-teman semuanya. Kita di sini mau melakukan diseminasi, mungkin kita berdiskusi secara formal ya, secara kita pingin nih otak kita refresh lagi. Jadi yuk kita sama-sama melakukan ice breaking. Oke, silakan teman-teman. Ya, diikuti ya. Ayo, kayaknya saya minta tolong dipandu Bu Maya nih. Ayo Bu Maya, dipandu yuk Bu Maya, minta tolong. Silakan. Oke, boleh. Sekali lagi, Usugi. Oke, sekali lagi ya. Oke, baik, terima kasih teman-teman ya. Udah agak segar sedikit ya, nggak terlalu canggung kita, nggak terlalu kayaknya grogi, nggak terlalu kaku ya. Oke, lanjut Bu Sugi. Ya, baik. Di sini kita akan berbicara tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal? Ya, kita lihat ya teman-teman ya. Nah, di sini Bu Sugi lanjut. Ya, ada sebuah permainan ya, sebuah permainan tentang di sini adalah perubahan paradigma ya, sebuah permainan yang akan mengubah mindset kita ya. Jadi motivasi itu adanya dari mana? Gitu, kita akan melihat apakah permainan ini memberikan arti merubah pemikiran kita atau paradigma kita tentang sebuah motivasi. Apakah itu timbul dari diri sendiri, dimotivasi dari orang lain, ataukah dari sumber yang mana? Seperti itu. Baik ya, coba sekarang saya minta tolong saling berpasangan ya. Saling berpasangan, mungkin, kurang nih. Jadi Bu Suki bisa berpasangan sama Bu Maya. Ya, Bu Rohma sama Bu Tarti, ya. Coba kita nggak perlu menulis dalam kertas kecil, tapi sekarang dari dua pasang ini siapa yang menjadi A, siapa yang menjadi B? Dikompromikan, coba. Kiri. Nggak mesti kiri atau kanan nggak masalah. Boleh berdiri, boleh, ya berdiri. Nah sekarang ya. Bu Tarti, contoh Bu Tarti sama Bu Rohma ya. Nah, siapa yang mau jadi A? A, kemudian B. Kita lihat sama-sama ya. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Ya, sobeklah secari kertas kecil, tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Ya. Nah, kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda, B, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta Anda untuk membuka kepalan tangan tersebut. Ya, B, ya, yang megang A, ya, yang megang A, ya, yang B akan mencoba, ya, mencoba membuka, tapi nggak boleh dipaksa. Ya, maksudnya di sini nih dengan sekuat tenaga dengan berbagai macam cara, ya. Bisa dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap atau apa saja.
Maksudnya bukan tidak dibuka paksa seperti ini, tidak ya, tapi dengan tadi nih, Apo membujuk ataukah mengancam, menghardik, merayu, menyuap, dan apa saja agar dapat membuka kepalan tangan tersebut untuk tahu nih, Bu Rohmah naruh apa sih atau punya sesuatu apa yang sangat berharga yang dia simpan di dalam kepalan tangannya tersebut. Oke, silakan yuk kita mulai teman-teman. Oke, ya. Oke. Langsung sudah ada dikasih ya, lanjut. Ya. Bu Guru, permen aku hilang satu. Coba Bu Guru buka, aku mau lihat. Oh iya. Oke. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, berarti ternyata ada yang mudah, ada yang sulit ya. Tadi di sebelah sana sulit ya, dengan rayu. Bu Maya tadi dengan merayu, ya. Bu Sugi dengan merayu. Ada yang merayu juga. Oh, tidak ada yang mengancam ya. Oh, Masya Allah. Oke, ada uangnya. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat kita. Ya, nah, apa yang terjadi? Oke, lanjut Bu Sugi. Ya, di sini ada teori kontrol dari Gleiser. Perilaku seorang manusia adalah buah dari pilihan yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Nah, kita menganalogikan kegiatan kita tadi ya seperti ini. Perilaku seorang manusia adalah buah dari pilihan yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Jadi, misal tadi ya, Bu Maya sama Bu Supi. Ternyata ya, Bu Maya berhasil merayu Bu Supi untuk membuka kepalan tangannya agar Bu Maya mengetahui apa sih isi dari kepalan tangannya itu. Nah, resiko Bu Maya mengetahui itu adalah pilihan Bu Supi. Ya, dia memperbolehkan. Seandainya Bu Supi tidak memperbolehkan, apakah Bu Maya berhak mengancam atau berhak untuk membuka secara paksa? Tentu tidak ya. Dia tetap memiliki konsistensi, ini adalah hak saya, pilihan saya, apapun yang saya lakukan, apapun yang saya ingin perbuat, itu adalah lahir dari diri saya sendiri. Seperti itu, seharusnya. Bukan karena bujuk rayu atau paksaan dari orang lain. Nah, di sini kita lihat. Satu-satunya orang yang perilakunya dapat kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Jadi, kita memiliki kontrol terhadap diri kita. Nah, yang kedua, fokus pada apa yang terjadi saat ini, bukan masa lalu. Ya, jadi istilah kata kalau model anak sekarang, kita harus bisa move on. Ya, yang lalu biarlah berlalu, menjadi sebuah pelajaran. Kita fokus pada diri kita saat ini dan apa yang kita ingin capai di hari depan. Kemudian, menghindari 7 kebiasaan buruk yang secara eksternal mengganggu relasi dengan orang lain. Misalnya, mengkritik, ya. Karena saran sama kritik itu terkadang batasannya sangat tipis, ya. Tipis sekali. Kalau kita kurang elok dalam menyampaikan saran, ya, bisa menjadi kritik yang sangat pedas bagi orang lain yang mungkin melukai hati orang tersebut. Kemudian menyalahkan, mengeluh, menjengkelkan, mengancam, menghukum, menyuap, ya, menyuap dengan memberi reward gitu kan. Haikal, ayo Bobona, jangan main TV, jangan nonton main HP terus, nanti mama kasih permen loh. Nah, jadi seperti itu ya, menyuap dengan memberi reward, disuruh tidur, tapi tidurnya bukan ke atas keinginan sendiri, tapi karena dibujuk, ya, diberikan hadiah yang membuat dia bisa atau mau untuk tidur. Kemudian, menjalankan 7 kebiasaan memperdulikan orang lain, yaitu mendukung, mendorong, mendengarkan, menerima, mempercayai, menghormati, dan menegosiasikan perbedaan. Seperti misalnya, ya, kita kan suka banyak perbedaan pendapat karena masing-masing memiliki pemikiran yang berbeda. Nah, hal ini harus kita biasakan bernegosiasi. Kemudian menghindari membuat dalih dan alasan karena menghalangi kita dalam membangun relasi atau sebuah hubungan. Lanjut.
Nah, di sini sesuai dengan tadi kita mau bicara tentang budaya positif. Ternyata budaya positif itu ada kaitannya dengan disiplin. Nah, sekarang sebelum kita masuk ya, saya mau tanya nih teman-teman, ada yang bisa memberikan pendapatnya kepada saya? Apa yang ada dalam benak ibu-ibu? Apa itu yang dimaksud dengan disiplin? Disiplin Ya Bu Supi. bisa dikatakan maksudnya kebiasaan yang akan untuk kedepannya untuk lebih baik. Oke, tepuk hebat dong buat Supi. Tepuk hebat. Supi hebat. Supi hebat. Hebat. Oke, ada lagi yang lain? Apa yang dimaksud dengan disiplin? Silakan. Yang melakukan kegiatan dengan secara teratur sesuai dengan aturan yang dibuat. Oke. Ya, tepuk hebat untuk Bu Sugi. Sugi hebat. Bu Sugi hebat. Hebat. Oke, baik. Sekarang kita buka Bu Sugi. Apa yang dimaksud dengan disiplin tersebut? Nah, disiplin ini teman-teman berasal dari bahasa Latin. Artinya disiplina yang artinya belajar dalam bahasa Indonesia ya. Berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Nah, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Benar nggak? Ya kan? Ya, di sini kita garis bawah ini. Dalam budaya kita di Indonesia, disiplin itu telah berubah, bergeser, ya, menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Contohnya tadi ya, mendisiplinkan murid. Kemudian kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan kita. Jadi ada kecenderungan kata disiplin ini konotasi berarti ketidaknyamanan. Karena kan kalau disiplin itu berarti teratur, peraturan, ya, tata tertib yang harus dipatuhi. Jadi ada ketidaknyamanan, ada batasan-batasan di situ. Oke, silakan Bu Sugi. Nah, disiplin positif itu sendiri berarti suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Ya, maaf. Jadi di sini kita lihat ya, apa sih disiplin positif ya? Pendekatan yang kita coba lakukan nih. Kita sebagai sekolah yang berusaha menerapkan ya, sudah melaksanakan kurikulum merdeka, melakukan disiplin positif ya, dengan menerapkan disiplin dari diri anak itu tumbuh, muncul dari dirinya sendiri ya, tanpa hukuman, tanpa hadiah. Rohmah datang ke sekolah ya tiap hari, absen tidak pernah terlambat, lahir dari dirinya sendiri, bukan karena takut ya, mungkin kehadirannya jelek atau mendapatkan hadiah dari bapak kepala sekolah ya. Oh, Bu Rohmah guru terbaik tahun ini karena dalam 1 tahun tidak pernah terlambat, bukan karena itu. Oke, lanjut Bu Sugi. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, tadi ya teman-teman ya, karena disiplin itu lahirnya dari dalam diri sendiri, jadi anak itu berdisiplin karena dia menghargai dirinya sendiri, bukan karena ingin mendapatkan pujian atau mendapatkan imbalan atau bahkan takut karena dihukum oleh orang lain ya, terutama dari gurunya atau dari orang yang lebih tua yang memiliki kewenangan. Nah, ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri, yang berdampak jangka panjang, ya. Karena apa? Timbul dalam dirinya sendiri, long term, jadi akan berdampak panjang, ya. Tidak akan hilang kalau misalnya, ya, misal saya datang ke sekolah hanya karena saya takut TKD saya dipotong, absen saya terlambat gitu. Dan itu motivasi saya hanya karena itu, takut TKD saya dipotong. Kalau anak-anak takut mungkin diberikan hukuman
Nah, tidak lahir dari dirinya sendiri. Tapi ya, ketika sudah tidak ada misalnya bukan hari belajar efektif, mereka merasa oh tidak datang tepat waktu pun tidak apa-apa, sudah tidak belajar efektif. Jadi disiplin itu rasa yang tadi ya dari dari dirinya sendiri, rasa yang timbul dari dirinya sendiri itu akan hilang, ya. Nah, motivasinya berdampak jangka panjang, tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Nah, murid akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Seperti itu. Ya, ini sekali ya teman-teman ya, kita berusaha tanamkan. Ya, lanjut Bu Sugi. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai yang sifatnya positif ya. Nilai-nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan yang ada pada manusia. Misalnya contohnya apa teman-teman nih? Nilai-nilai kebajikan. Misalnya, yang ada pada diri kita. Apa saja? Nilai-nilai kebaikan yang ada pada diri kita. Misal, membantu teman yang susah, oke, ada rasa empati di situ. Kemudian apalagi? Menghormati orang yang lebih tua. Betul, menghormati orang yang lebih tua. Apalagi? Berbagi. Terima kasih Bu Neri. Yaitu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang ada pada diri manusia. Nah, nilai tersebut ya universal artinya di semua negara, semua orang dengan berbagai bahasa mengakui itu adalah sebuah nilai yang baik. Ya, nah di sini ya nilai itu baik ya, dan nilai itu akan membuat dia dihormati oleh orang lain, ya. Nah, kemudian setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan menurut Diane Gaussen, ya. Dan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, ya, itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, balik lagi, karena kita menggunakan kurikulum merdeka, ya, nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai sesuai dengan dimensi pada profil pelajar Pancasila. Masih ingat teman-teman apa aja? Yuk kita nyanyiin ya sama-sama ya. Biar enak ya. Yuk, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke. Jadi ternyata nilai-nilai kebajikan universal itu adalah karakter yang ada pada profil pelajar Pancasila. Kira-kira anak-anak kita sudah pada punya belum ya teman-teman? Selama kita masuk tahun kedua melakukan melaksanakan, mengimplementasikan kurikulum merdeka. Kira-kira kalau kita pakai skala dari 1 sampai 10, kita udah ada pada posisi mana nih? Kalau kita mau jujur. 7 atau 8. Prosesnya udah berjalan cukup panjang ya. Anak udah melakukan sholat bersama, Iya. ya kan, ikutan pengajian. Iya. Terus udah mulai mandiri. Iya. Bisa melakukan apa sendiri. Oke, baik. Berarti sebetulnya ya nilai-nilai kebajikan ini sudah mulai nampak ya, tumbuh pada diri anak-anak. Cuma memang harus kita tebalkan lagi, selalu ditebalkan supaya anak-anak ini tidak lupa bahwa nilai-nilai kebajikan universal ini ya harus menjadi karakter dalam dirinya, membudaya. Oke, lanjut Bu Sugi. Nah, di sini ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Apa sih teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi? Baik, kita lihat sama-sama ya teman ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi itu, ada pertanyaan pemantik seperti biasa kalau dalam kurikulum merdeka. Saya ingin tahu nih, ya, apakah Bapak Ibu setuju? Ya, coba siapa nih yang setuju?
Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Tidak setuju. Kalau tidak setuju, boleh saya tahu pendapatnya apa Bu Neri? Kenapa tidak setuju? Karena hukuman itu tidak mendidik ya, jadi hanya untuk kali itu aja, ke depannya dia nggak ada rasa disiplinnya. Oh. Tapi bukan dari diri sendiri. Oke, keren sekali Bu Neri. Keren. Oke, baik. Berarti bapak-bapak dan ibu tidak setuju ya. Ya, kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Nah, sekarang kita lihat pernyataan yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bisa iya, bisa tidak. Boleh tahu Bu Haja Ita apa alasannya? Kalau bisa iya, dengan adanya hukuman seperti itu bisa membuat dia menyadari ya, ternyata membersihkan halaman capek juga ya. Oh, oke. Terus apalagi itu atau disuruh menyapu atau membersihkan WC capek ya. Jadi dengan dia merasa capek, dia tidak akan mengulangi kesalahannya. Oke, adakah yang tidak setuju? Tidak setuju. Kenapa Bu Neri? Ya, itu kan tadi kan dari Allah sudah dibilangkan hal positif itu harus lahir dari diri sendiri. Oke. Kalau dia ingin membaca kan positif sebenarnya, tapi bukan dari diri sendiri karena hukuman. Oke, keren Bu Neri. Tepuk hebat buat Neri. Ya, Neri hebat. Neri hebat. Hebat. Ya, masuk sekali, keren. Ya, lanjut. Sekarang yang ketiga ya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira ibu-ibu setuju atau tidak? Bu Maya, setuju atau tidak Bu Mai? Iya, penghargaan atau reward. Kalau saya sih setuju ya. Setuju. Alasannya kenapa Bu Mai? Meningkatkan motivasi ya. Pada saat anak itu memang belajarnya giat ya, rajin gitu. Tentunya dengan diberikan penghargaan itu kan bisa macam-macam ya. Oke. Ya, gitu. Nah, anak akan tambah semangat gitu belajarnya. Oke. Karena, ya memang dari dirinya sendiri pun sudah ada tadi ya disiplin untuk belajar seperti itu. Dengan diberikan penghargaan baik dari guru ataupun orang tua, tentunya anak akan menjadi lebih bangga lagi seperti itu. Oke, keren Bu Maya. Ya, kita berikan tepuk tangan buat Bu Maya. Jadi di sini ya, Bapak Ibu, nanti ada ya setuju dan tidak setuju ya dari 3 pernyataan ini. Tadi kalau saya lihat Bu Neri, baik yang pertama dan yang kedua, hukuman dapat mendisiplinkan anak dan pemberian hukuman dengan hal positif tidak sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, tidak setuju karena tadi fokusnya adalah disiplin itu harus lahir dari dirinya sendiri ya, bukan dari orang lain. Nah, kemudian tadi Bu Maya memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak karena memberikan motivasi ya, motivasi belajar. Jadi anak itu lebih semangat. Oke, baik. Ya, lanjut Bu Sugi, kita lihat pernyataan-pernyataan tadi. Lihat ya. Ada teori motivasi perilaku manusia, ya. Nah, di sini ada 3 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, kita mengulas tadi ya. Ya, tadi saya sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Bu Neri bahwa ya. Disiplin itu harus timbul dari dalam diri sendiri ya, harus timbul dari diri sendiri intrinsik ya, bukan dari orang lain, bukan atas paksaan, bukan atas rayuan, bukan atas ancaman, tapi memang dia ingin merasa bahwa itu adalah sesuatu yang baik. Karena itu sesuatu yang baik, betul ya, karena dia merasa itu baik, maka dia memunculkan rasa itu. Disiplin itu, disiplin dalam berbagai macam hal. Nah,
bukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mengapa? Karena nih di sini lihat ya, ada motivasi eksternal, motivasi dari luar. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Si Edo datang ke sekolah terlambat. Dia datang ke sekolah terlambat ya, otomatis akan mendapatkan hukuman. Nah, ketika dia berusaha untuk datang tidak terlambat ya, motivasi mungkin yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi. Karena sudah pernah merasa dihukum, maka untuk kedua kalinya dia tidak mau. Jadi motivasi yang ada adalah motivasi eksternal, karena dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang akan ditimpakan, yang akan diberikan apabila dia datang terlambat atau apabila dia tidak mengerjakan PR. Nah, kemudian yang kedua ada motivasi eksternal juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, tadi Bu Maya menjawab pertanyaan yang tadi ya. Ternyata untuk mendapatkan imbalan orang lain ya dalam bentuk entah itu mungkin permen kah, ataukah mungkin kue, atau bahkan stiker bintang ya, bahkan stiker bintang. Nah, itu adalah motivasi eksternal karena dia mendapatkan sesuatu, mendapatkan reward dari orang lain. Ya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Oh, saya selesai pertama, saya dapat stiker bintang. Hari ini saya dapat 5 stiker bintang karena saya selalu mengerjakan tugas lebih dulu, ya, menyelesaikan tugas lebih dulu daripada teman-teman saya. Nah, kemudian yang ketiga baru motivasi internal. Nah, tujuan dari disiplin positif tadi untuk menghargai dirinya sendiri. Apabila rasa itu sudah ada tumbuh pada diri murid, ya, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Oh, kalau saya mengerjakan tugas dengan cepat, selesai, dan tidak banyak bermain, tidak banyak ngobrol, maka saya ya sudah menghargai diri saya sendiri. Bukan karena saya ingin dipuji oleh guru. Oke, lanjut Bu Sugi. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat atau memerintah diri sendiri. Nah, ini mungkin yang dimaksud dengan kurikulum merdeka. Apa sih merdeka itu? Apakah anak-anak tuh merdeka mau berbuat semaunya, mau berbuat apa saja ya, tanpa mendapatkan hukuman, tanpa mendapatkan bukan hukuman ya di sini, tanpa mendapatkan peringatan atau apapun itu ya. Nah, di sini artinya adalah merdeka tidak hanya terlepas dari perintah dari orang lain ya, akan tetapi juga cakap membuat memerintah dirinya sendiri. Dia berkata pada dirinya sendiri, saya harus duduk yang rapi, saya harus menyelesaikan tugas saya harus mendengarkan guru saat guru menerangkan, adalah untuk dirinya sendiri karena dia menghargai dirinya. Seperti itu. Nah, dengan begitu, pendidikan seyogyanya adalah upaya sadar untuk menumbuhkan manusia-manusia yang merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, filosofinya kita tuh guru sebagai petani, ya. Murid itu sebagai tanaman kita, ya. Jadi tanaman itu apabila kita rawat, guru apabila kita membimbing murid-murid kita, maka dia akan menjadi seperti yang kita inginkan, baik. Karena kan dalam setiap diri manusia kodratnya ada 2, ya kan? Ada negatif, ada positif. Nah, mana yang mau ditebalkan? Mau yang ditebalkan adalah perbuatan yang positifnya. Artinya di sini ketika kita melihat karakter anak, oh anak ini sebetulnya baik ya, sebetulnya sudah rajin, tapi dia agak egois, dia mungkin agak kasar terhadap temannya. Nah, di sini yang baiknya kita berusaha untuk gali terus, yang jelek-jeleknya yang tadi kita berusaha untuk samarkan dengan apa? Memberikan pemahaman. Ya, jangan egois sama teman kamu. Kalau kamu menghargai diri kamu, kamu pasti bisa menghargai orang lain. Sehingga rasa egoisme tadi lama-lama akan semakin memudar, seperti itu teman-teman. Ya, baik, lanjut. Nah, ada nih sebetulnya agak ini ya,
dihukum oleh penghargaan. Pernah nggak Bapak Ibu mendengarkan dihukum oleh penghargaan? Belum. Dihukum oleh penghargaan. Misalnya nih, Bu Supi, ya. Bu Supi pada tahun ini dia mendapatkan gelar sebagai guru teladan, ya. Maka pada tahun selanjutnya ada nggak motivasi dalam diri Bu Supi? Atau ada rasa malu nggak seandainya guru teladan itu yang apa sih namanya? Yang beban, ya. Predikat guru teladan tadi akan menjadi beban pada dirinya. Ada nggak rasa seperti itu pada diri Bu Supi? Ada nggak Bu Supi? Enggak lah. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Ya harus diperjuangkan kalau saya misalnya sampai turun jadi guru teladan lagi juga kan ada rasa malu. Nah, berarti menjadi beban kan? Menjadi beban seperti itu. Ya, kalau tidak menjadi guru teladan lagi tahun depan, berarti ada sesuatu nih. Apa mungkin kehadiran saya ada yang bolong, atau saya mungkin kurang mampu bekerja sama dengan teman-teman. Nah, ini yang dimaksud dihukum oleh penghargaan. Seperti itu, ya. Nah, penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, jadi di sini ya kita secara sederhana ya, ketika Bu Supi mendapat predikat sebagai guru teladan, itu kan penghargaan ya. Wih, dapat nih. Supi dari Panijar dapat. Mudah-mudahan ya. Uang 1 juta, lumayan buat jalan-jalan ke Jogja. Wah, ya. Nah, pada tahun selanjutnya pasti Bu Supi harus dalam dirinya sendiri tuh ada rasa saya harus jadi guru teladan lagi. Saya harus tetap pada posisi itu. Mengapa? Kalau tidak berarti ada sesuatu yang kurang pada diri saya. Ya kan? Ada sesuatu yang kurang. Apakah tadi ya absennya saya kurang kurang disiplin, suka terlambat, atau saya kurang bekerja sama, jadi penilaian kepala sekolah tuh banyak, atau saya misalnya kurang menghargai sering memberikan hukuman kepada anak-anak sehingga sering mendapat komplain dari orang tua, ya kan? Nah, sehingga yang tadinya predikat terbaik, terhebat menjadi beban pada dirinya sendiri, ya, membuat dia merasa terbebani itu ya. Bagaimana caranya? Jadi motivasinya bukan lagi motivasi yang timbul dari diri sendiri sebagai seorang guru yang betul-betul berpihak pada murid, ya, tapi lebih kepada saya nggak mau turun. Kalau turun nanti orang-orang pada ngatain saya, ih dia turun pasti nih yang udah nggak keren lagi, udah nggak bagus lagi, seperti itu. Nah, dihukum oleh penghargaan ini pengaruhnya jangka panjang dan jangka pendek untuk anak-anak. Misalnya ya, kalau kita lihat ya, anak-anak yang kalau kita kasih ranking, zaman dulu kan kita kasih ranking ya Bapak Ibu. Kita kasih ranking. Si anak yang pertama itu, yang nomor 1 itu, yang ranking pertama, ya dia bakal menjadi beban. Ya. Nah, bagaimana dengan anak yang tidak punya predikat sebagai anak yang terbaik, sebagai anak yang pintar, menjadi beban buat mereka juga. Ya. Jadi jangka panjang. Kemudian ya, ada penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan juga merusak hubungan. Merusak hubungan antara siswa satu dengan siswa yang lain. Ya, bisa jadi nanti terjadi hubungan yang tidak harmonis. Oke, lanjut Bu Sugi. Nah, dihukum oleh penghargaan ya, penghargaan tadi bisa menurunkan kualitas. Ya, karena dia merasa sebagai guru yang the best ya, maka bisa jadi ya kinerjanya bukan semakin baik malah semakin menurun. Anak-anak yang kalau kita selalu kamu paling pinter, kamu anak yang paling menjadi contoh untuk teman-teman kamu, dan itu menjadi beban buat dirinya sendiri. Ya, nah ini juga bisa menurunkan kualitasnya dia, bisa juga membuat diri anak tersebut menjadi jumawa atau sombong. Ya, kemudian penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Oke, ya silakan. Nah, bentuk program kebajikan ya apresiasi.
dalam memberikan apresiasi kepada murid, ya nak, ayah, bapak, ibu, perlu diingat beberapa hal. Kadang-kadang kan kita juga ingin ya memberikan sesuatu kepada anak murid kita. Misalnya kita lihat anak murid kita ini sudah datang tepat waktu, selesainya tugasnya juga cepat, di kelasnya juga dia selalu mendengarkan apa saat guru menerangkan, menjelaskan. Maka kita harus berhati-hati ya dalam memberikan reward atau apresiasi ya. Nah, di sini beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses, ya. Nah, beri pengakuan secara khusus itu artinya di sini, secara khusus kita boleh memanggil anak tersebut. Bu Upi bangga sama kamu, kamu hari ini sudah belajar dengan tertib, besok ditingkatkan ya nak, gitu ya. Boleh nggak kita mengucapkannya itu di depan teman-temannya? Boleh. Tapi jangan berlebihan, lebih baik kita lakukan secara khusus. Kemudian, tadi secara pribadi atau khusus ya. Nah, berikan pengakuan kepada semua murid tapi secara bergantian. Makanya kan kalau misalnya kita membahas soal, itu nggak boleh berurutan. Nomor 1 dari belakang, nomor 2, nomor 3, nomor... Tidak. Ya, tapi kita acak. Mengapa? Untuk memberikan motivasi kepada mereka. Mereka nggak bisa nebak nih, mereka dapat soal nomor berapa. Dan ketika mereka bisa, kita memberikan apresiasi kepada mereka secara acak juga dan di hadapan semua teman-temannya. Nah, beri pengakuannya itu secara konsisten. Jangan misalnya ada Rohma, ada Tarti. Kepada Rohma kita lebih memberikan pengakuannya atau apresiasinya lebih besar, kepada Tarti kurang. Jangan seperti itu, harus konsisten apabila kita mau memberikan apresiasi. Kemudian fokus kepada proses bukan kepada hasil. Seperti itu. Oke, dilanjut Bu Sugi. Ya, contoh atau pengakuan apresiasi kebajikan. Di sini mungkin nggak terlalu terbaca nggak teman-teman? Ya, masih dibaca ya. Pembuka misalnya, kemarin saya perhatikan rasa empati kamu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, kemarin saya perhatikan rasa empati kamu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, nilai kebajikannya ini adalah rasa empati. Bagaimana anak kita memiliki rasa empati, welas asih kepada temannya, mau menolong, ya, seperti itu. Kemudian, yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Saya sering menegaskan anak-anak murid saya ya, yang misalnya dalam satu kelompok mereka sudah selesai, mereka saya suruh keliling, ya. Misalnya salah kelompok sini, ya, ada Bu Rohma, ada Bu Tati, Bu Supi, Bu Maya, Bu Sugi, Bu Min. Nah, misalnya Bu Rohma sudah selesai duluan, ya. Bu Tarti agak sulit, masih kesulitan. Saya membiasakan anak itu untuk keliling, bantu temanmu yang dalam satu kelompok, nak. Ya, itu adalah nilai kebajikan. Kita bisa memberikan apresiasinya. Saya menghargai kepedulianmu terhadap teman kamu. Kenapa? Tadi dia membantu, ya, membantu untuk ya menolong, menyelesaikan atau misalnya kalau dalam matematika diajarin caranya seperti apa. Tidak dikasih tahu hasilnya, tapi cara seperti itu. Nah, kemudian ada pengakuan atau apresiasi kebajikan yang lain adalah terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Itu juga apresiasi teman-teman. Jadi apresiasi nggak mesti harus kita berikan sesuatu. Tidak. Ketika kita bilang, Edo terima kasih ya nak ya. Tadi kamu udah ngambilin sampah yang ada di depan kelas itu. Udah kamu masukkan ke tong sampah. Padahal Bu Upi nggak nyuruh. Padahal bukan tugas kamu piket hari ini. Gitu. Atau biasanya ketika kita mau pulang, kan kalau di kelas saya itu selalu menutup jendela, mematikan kipas angin, merapikan ya. Nah, anak itu tanpa disuruh. Nah, dengan kita memberikan apresiasi, terima kasih anak-anak sudah membantu sudah menutup jendela, sudah mematikan kipas angin tanpa disuruh. Nah, itu apresiasi. Itu ya teman-teman. Mungkin kelihatannya kecil ya Bu Supi ya. Kelihatannya sederhana, tapi itu adalah bentuk apresiasi, ya. Oke, lanjut Bu Sugi. Nah, tindakan guru di sini, ya, ada hukuman atau konsekuensi. Coba sekarang nih, kita bermain ya. Coba, saya minta Bu Haji Ita mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, ya. Jadi ada anak mencatat di buku tulisnya.
kalimat saya tidak akan terlambat sampai 100 kali, itu masuknya kepada hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita catat ya. Yang pertama hukuman. Pak Iqbal, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Maksudnya hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, udah 2 ya hukuman ya. 1 udah hukuman, kedua hukuman. Bu Supi, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya konsekuensinya karena kan sudah misalnya memakai masker, memang sudah kesepakatan dan tata tertib gitu ya. Karena misalnya lagi corona gitu, terus dia nggak pakai, jadi konsekuensinya memang sudah disampaikan. Konsekuensi. Kalau misalnya di dalam peraturan sekolah atau tata tertib sekolah tidak ada, apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Nggak boleh fisik. Tidak. Baik. Berarti sudah 3 ya. Yang pertama hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman. Bu Maya, yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang sudah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Oke, baik. Ya, yang keempat ini Bu Maya konsekuensi, nanti kita ingat-ingat ya. Yang kelima, Bu Sugi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Oke. Bu Min, murid disuruh tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena dia nggak pakai sepatu hitam, warna hitam. Konsekuensi. Jadi dia disuruh nggak boleh pakai sepatu seharian di sekolah. Karena dia nggak pakai sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Ya. Bu Hajaita, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali udah 2 kali ya tadi ya? Udah. Bu Neri, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit di pelajaran PJOK. Hukuman. Oke, baik kita lihat jawabannya Bu Sugi. Ya. Nah, ya. Lihat. Yang pertama betul nggak hukuman? Betul. Oke, tepuk tangan Bu Hajaita. Ya. Yang kedua tadi siapa? Pak Iqbal, betul ya? Oke. Yang keempat yang ketiga hukuman tadi udah ya? Oke. Yang keempat konsekuensi. Oke. Yang kelima konsekuensi. Nah, ini hukuman. Tadi siapa nih? Bu Min ya? Oke. Yang ini adalah konsekuensi. Salah. Tadi Bu Supi, mana Bu Supi? Tadi yang ketiga. Yang ketiga ya. Oke. Ya. Hukuman ya. Apabila tidak tertulis pada tatib, maka itu adalah hukuman. Oke, lanjut Bu Sugi. Nah, apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Coba kita lihat. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya kali ya kayak zaman dulu kan, nggak pakai sepatu hitam. Terus dihukum, nggak boleh pakai sepatu seharian. Lah kita aja begini kedinginan masuk angin ya. Bocah seharian nggak pakai sepatu, cuma pakai kaos kaki di lantai yang dingin. Ya, berarti itu adalah sesuatu yang menyiksa. Nah, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Tadi tuh benar tuh, ya Bu Maya, Bu Sugi. Jadi harus mengganti kertas temannya yang dia robek-robek. Konsekuensi. Kenapa? Kenapa dirobek-robek? Konsekuensinya diganti. Seperti itu. Yang kedua, hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ada kadang bisa jadi mungkin dia dendam sama gurunya ya. Guruku. Ya, sama Bu Upi dulu saya disekap. Ketemu iya, boro-boro ditegur. Ketemu di jalan aja nggak disapa. Ya. Nah, kalau konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Karena dia tahu, saya merusak merobek-robek bisa punya teman saya, maka saya harus menggantinya. Kemudian hukuman itu bersifat paksaan, bukan dari dirinya sendiri, ya kan? Sedangkan kalau konsekuensi stimulus atau tanggapan respon sebab akibat. Kamu tadi udah ngerobek ngerusak buku teman kamu, maka kamu harus ganti, ya. Jadi itu adalah sebab akibat. Nah, gitu harus dielap, ya.
Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, hukuman adalah konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Jadi dia belajar, oh saya harus hati-hati bawa air atau bawa sesuatu supaya nggak tumpah. Karena kalau tumpah saya harus membersihkannya, mengelapnya. Seperti itu. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan kalau hukuman. Tapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan karena lahir dari dirinya sendiri. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi, anak akan kehilangan hak. Tadi misalnya ya, nih datang terlambat 10 menit, ya udah 10 menit teman-teman kamu udah pada keluar makan atau keluar jajan, kamu tetap di kelas. Ya, 10 menit tadi untuk mengganti keterlambatan kamu, ya, Bu Upi akan kasih pelajaran selama 10 menit remedial atau secara intisari dari pelajaran yang sudah ketinggalan. Dan itu adalah ya, tadi ya, kehilangan haknya dia untuk bermain karena apa tadi? Karena dia terlambat. Jadi dia tahu. Nah, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ya, dibuat tidak nyaman, diasingkan tapi hanya sementara. Tapi tidak menimbulkan apa? Rasa bersalah, marah, diperlakukan atau tidak dihargai. Lanjut Bu Sugi. Ya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi mungkin agak asing di telinga Bapak dan Ibu, apa itu restitusi? Jadi restitusi ini adalah sebuah cara untuk menyelesaikan masalah. Nah, menyelesaikan masalahnya dengan memakai segitiga restitusi. Boleh lanjut Bu Sugi? Ya, di sini, kita masuk sini dulu ya. Kalau dalam restitusi itu ada identitas gagal, ada identitas sukses. Identitas gagal itu artinya perbuatan buruk yang dia lakukan sehingga harusnya dia menjadi pribadi yang baik, dia adalah pribadi yang buruk. Seperti itu. Sedangkan identitas sukses ada individu di mana dia taat pada peraturan, pada disiplin yang lahir dari dirinya sendiri. Dia adalah anak yang baik, ya. Nah, tadi sudah ya. Lanjutnya tadi di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun ke dalam diri sendiri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, cara yang paling baik dalam menyelesaikan masalah, dan fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut Bu Sugi, di sini mungkin nanti ya akan saya jelaskan lebih lanjut tentang segitiga restitusi. Ada keyakinan kelas, lanjut. Nah, Bapak Ibu ya, kita di kelas itu ya sudah membuat keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas ya masing-masing kelas tentu berbeda. Mengapa berbeda? Tentu saja sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di masing-masing kelas. Misalnya di kelasnya Bu Maya ya, ada keyakinan kelas ya yang dipajang demikian besar untuk ditaati oleh murid-muridnya. Tentu apa yang ada di kelasnya Bu Maya berbeda dengan ada yang di kelasnya Bu Supi. Ya, kenapa? Ketika awal ya kita membuat keyakinan kelas, kita kan mengajak anak-anak diskusi. Nah, kita mau membuat keyakinan kelas. Kira-kira ya kebajikan universal apa yang harus kita laksanakan? Nah, itu kita menginventarisir ya. Bu, nggak boleh datang terlambat. Oke, tulis. Bu, harus menghargai teman. Ditulis. Bu, tidak boleh makan di kelas saat pelajaran. Ditulis. Bu, harus membuang sampah pada temannya. Kita tulis. Nah, itu adalah ya kesepakatan-sepakatan kelas tuh ya. Yang dari murid kita kembalikan kepada murid, mereka sepakati ya, sudah disepakati ya, kita buat, kita dokumentasikan, bisa mungkin dalam bentuk tulisan di kalau di kelas 1 itu ada cetak tangan, ada tanda tangan dan lain sebagainya. Nah,
semua kesepakatan kelas itu didokumentasikan menjadi keyakinan kelas yang akan dipatuhi, dilaksanakan oleh seluruh anggota kelas. Baik oleh murid ataupun guru. Apakah guru termasuk? Termasuk. Karena guru adalah role model. Guru adalah contoh bagi anak-anaknya. Ya, kalau gurunya terlambat, bagaimana anak-anaknya tidak terlambat? Maka ketika membuat keyakinan kelas itu harus dipatuhi oleh semuanya. Nah, di sini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus membuat keyakinan kelas? Karena ya di sini ya, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kalau misalnya nih tiba-tiba saja saya datang ke kelas, udah bawa dengan segala macam, dengan segala macam peraturan. Tidak boleh berisik, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu, dan semuanya bentuknya larangan. Ya, apakah anak-anak akan merasa merdeka saat belajar? Tidak. Ya, maka kita tidak membuat peraturan tapi keyakinan. Keyakinan itu tadi seperti yang saya sudah jelaskan. Ya, kita membuat kesepakatan, kita inventarisir dulu. Ayo anak-anak, ya, kita mau membuat keyakinan kelas. Ya, nah sekarang apa saja? Ya, kira-kira kesepakatan kelas kita yang mau kita buat. Nah, anak-anak kan pasti bilang, ya, Bu, nggak boleh datang terlambat. Bu, kalau ke kamar mandi harus minta izin. Bu, kalau mau pakai punya teman, ya, harus izin dulu. Bu, tidak boleh buang sampah di kolong meja dan lain sebagainya. Kita inventarisir, ya, kita inventarisir. Kemudian yang sama, yang mirip-mirip kita anulir, ya. Yang mirip-mirip kita anulir, karena kan masing-masing anak kan pengen didengar kan, pasti semuanya bersuara. Kita catat saja, nanti mah yang sama ya kita anulir dan kita buat ya dikelompokkan mana yang akan menjadi keyakinan kelas yang disepakati oleh seluruh siswa dan guru di dalam kelas tersebut. Nah di sini peraturan, contohnya ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya, ada tulisan seperti itu. Padahal kalau keyakinan kelas cukup anak-anak memiliki rasa tanggung jawab, habis baca buku di ya pojok baca, dia kembalikan lagi, nggak dibuat berantakan. Terus nih, dilarang mengganggu orang lain. Ada tulisan dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu peraturan. Kalau keyakinan kelas, setiap anak ya harus menghormati orang lain. Harus menghormati hak temannya, seperti itu. Ya, sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Ya, jadi ada peraturan, ada keyakinan. Nah, kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, itu peraturan. Nah, keyakinan kelasnya menghormati orang lain, berkomitmen. Kalau ya, karena kehadiran dia akan membuat sebuah kegiatan terlambat dimulai atau dilaksanakan, ya, namanya apa? Tidak menghormati orang lain kan? Nah, di sini tidak menghormati orang lain, kemudian dia tidak melaksanakan komitmen. Apa komitmennya? Hadir tepat waktu. Oke, nah demikian peraturan dan keyakinan kelas. Lanjut Bu Sugi. Ada kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Apa sih? Kita lihat ya. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia ada 5. Ya, ada bertahan hidup, kekuasaan, kebebasan, kesenangan, dan kasih sayang rasa diterima. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, kekuasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima. Itu yang harus dimiliki oleh manusia. Oke, lanjut Bu Sugi. Oh iya, maaf. Oke. Ya, nanti saya kasih PPT-nya. Oke. Ya, kebutuhan dasar manusia ya. Nah, iya, bertahan hidup ya tentu harus, kalau kita tidak punya makanan atau tidak makan, tidak minum, ya, otomatis ya kita bisa mati gitu ya. Kemudian kekuasaan, pasti. Kebebasan, pasti. Kesenangan, neta ya. Tiap hari disuruh kerja terus, nggak boleh healing, nggak boleh jalan-jalan. Kira-kira ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi nggak?
ada kesenangan. Misalnya nih, ya, ada anak nih. Anak ini ya tiap hari selalu malakin temennya. Ngambil makanan temennya. Bisa malakin temennya, mintain jajan, minta makanan temennya. Kira-kira ya, guru nih harus betul-betul teliti, ya, peduli. Ada permasalahan apa dengan anak tersebut? Apa kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi? Oke, sekarang posisi kontrol. Lanjut. Ya. Oh, ada hari ini. Apa Neta? Coba diceritakan. Beberapa hari ini saya nggak bawa jajan. Kenapa nggak bawa jajan? Temen kan jajan. Dia makan kata mama di rumah. Iya. Besok begitu lagi. Aku nggak bawa uang jajan. Kenapa? Ya aku udah makan di rumah. Nah tadi dengan enaknya dia makan roti. Dibawain bekal ya. Terus dia jalan aja. Mau kemana? Mau jajan. Oh alhamdulillah udah bawa uang jajan. Ya rupanya roti yang itu dimakan itu boleh minta sama temannya kayaknya dengan paksa. Gue. Berarti kira-kira menurut Neta itu kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi? Kebutuhan apa ya? Kekuasaan, kebebasan, bertahan hidup. Ya tentu aja ya bertahan hidup karena anak-anak itu kan butuh makan ya. Walaupun kita sering lihat anak-anak udah makan, udah sarapan di rumah nggak bawa bekal. Tapi ketika sudah waktunya lihat teman-temannya makan, dia merasa lapar ya. Merasa lapar dan kalau lihat temannya itu agak ngeces sedikit gitu. Jadi sebetulnya ya tetap aja memang sesuai kesepakatan atau keyakinan kelasnya ya, dia harus menghargai orang lain dengan menghargai dirinya sendiri. Ya bawa makan ya sesuai dengan apa yang disepakati sama-sama. Nah di sini ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ternyata Bapak Ibu, nih saya baru belajar nih ya. Kita sebagai guru ya, Bu Supi nih yang udah bertahun-tahun mengajar ya, ternyata sebagai guru kita harus memiliki kontrol. Ya, awas jangan lesetin ngomongnya ya. Kita harus memiliki posisi kontrol. Apa posisi kontrolnya? Ya, yang pertama ya, guru itu nih di sini adalah sebagai ya, di sini sebagai penghukum ya, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Wih keren ya sebagai manajer. Kira-kira nih, apa sih maksudnya posisi kontrol? Posisi kontrol ini penting kita pahami sebagai seorang guru. Mengapa? Yang kaitannya tadi dengan budaya positif, kita kan mau menerapkan, membudayakan budaya positif, disiplin positif dalam kehidupan kita. Ya, dalam kegiatan yang ada di dalam kelas ya. Nah, jadi di sini ya, apakah sehari-hari ini kita hanya sebagai penghukum, ataukah sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Nah, di sini ya, misal ya, kalau sebagai penghukum, misalnya nih guru ya, menghardik, menunjuk, menyakiti, atau menyindir apapun yang dilakukan murid, kayak misalnya ya, murid misalnya si Edo datang ke sekolah ya, si Edo kasihan Edo terus ya, Edo datang ke sekolah, dia nggak pakai sepatu hitam ya, dia pakai sepatunya berwarna coklat. Nah misalnya Pak Iqbal gurunya nih, wali kelasnya, Pak Iqbal tidak mau mendengarkan alasan Edo ya, patokannya kamu tidak memakai sepatu hitam, maka kamu harus dihukum ya, otoriter sebagai penghukum. Dari situ menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir ya. Jadi itu posisi guru sebagai penghukum. Nah kemudian pembuat rasa bersalah. Bagaimana merasa bersalah? Berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Misalnya nih, murid di kelas saya berisik sekali ya, saya apabila saya berada dalam posisi pembuat rasa bersalah, saya akan berkata, kok kalian berisik sih? Kalian nggak kasihan sama Bu Upi? Kalau kalian berisik begini terus, nanti Bu Upi dimarahin loh sama kepala sekolah. Kalian nggak kasihan sama Bu Upi kalau Bu Upi dimarahin sama kepala sekolah? Nah,
Di sini guru ya sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi seakan-akan ya karena kesalahan siswa yang berisik tadi ya guru yang dimarahi, guru yang akan mendapatkan hukuman. Jadi guru menyalahkan murid, kamu sih gara-gara kamu jadi Bu Upi dihukum, kalian berisik di kelas, seperti itu. Nah kemudian kalau sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, jadi ada excuse ya, ada namanya masih ada toleransi dalam arti kata bukan toleransi yang baik ya, misalnya oh ya udah nggak apa-apa, ya udah seperti itu ya. Nah kemudian pemantau menghitung dan mengukur. Biasanya kalau pemantau di sini ya dia sudah punya catatan-catatan, tapi dia belum melakukan tindakan, hanya memantau saja. Nah pada posisi manajer ya, manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang nanti kaitannya dengan segitiga restitusi. Mengapa? Sebagai manajer, otomatis seorang manajer adalah mengatur berbagai macam hal yang ada pada kelasnya. Karena kita adalah pemimpin pembelajaran di kelas. Murid ya kita adalah sebagai pembelajar sepanjang hayat, ya kita juga harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ya, seperti itu. Lanjut. Nah, pernyataan-pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini pembuat orang merasa bersalah. Ini kira-kira siapa yang mengatakan? Berarti yang tadi ya, pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi tindakannya selalu salah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini adalah guru sebagai penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu. Ya, biar nanti Ibu Upi dapat apresiasi dari kepala sekolah. Kalau kalian mengerjakan tugas ini dengan baik. Nah, itu adalah guru sebagai teman. Kemudian, misalnya kalau sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya, itu sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi, murid ini diberikan pemahaman. Kamu sudah membuat masalah, kira-kira ya bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah tersebut. Oke, Bu Sugi silakan. Ya, nah ini yang saya jelaskan tadi ya, yang sudah dari awal, segitiga restitusi. Lanjut Bu Sugi. Ya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 ya. Yang paling dasar yang paling dasar adalah menstabilkan identitas. Jadi ini anak-anak nih habis melakukan kesalahan. Nah, kita menstabilkan identitasnya. Ya, dari identitas gagal menjadi identitas ya baik, ya, yang sukses. Nah, misalnya kita mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, Bu Upi juga pasti pernah terlambat. Misalnya tadi si Edo terlambat ya. Bu Upi juga pasti pernah terlambat. Nah, itu kita menstabilkan identitas. Identitasnya si Edo, dia kan salah, ya kan? Dia datang terlambat, ya. Kenapa dia tidak disiplin? Dengan menstabilkan identitasnya mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bu Upi, ya, pasti juga pernah terlambat dulu ketika sekolah. Gitu. Nah, lanjut. Kamu bukan satu-satunya anak yang pernah terlambat datang ke sekolah. Jadi, menstabilkan dari dia berbuat salah, kita berusaha stabilkan, ya. Kita berusaha stabilkan dari identitas gagal ke identitas dari identitas gagal ke identitas sukses nanti ya menanyakan keyakinan. Kemudian validasi kebutuhan, ya. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu datang terlambat. Karena pasti setiap anak punya alasan masing-masing. Atau adakah cara yang lebih efektif agar kamu tidak datang terlambat ke sekolah? Ya, memvalidasi keadaan atau kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kalau kamu tahu, ya, kamu datang terlambat, kira-kira apa hal yang bisa kamu lakukan agar kamu tidak terlambat datang lagi ke sekolah? Ini yang namanya segitiga restitusi. Menyelesaikan permasalahan anak.
segitiga restitusi itu dilakukan dengan bentuk tanya jawab, dengan bentuk percakapan. Dan sebaiknya tanya jawab atau percakapan itu tidak dilakukan di depan murid, tapi anak itu kita bawa. Kita ajak sendiri duduk, kita duduk berdua dengan anak tersebut, kita tanyakan kayak tadi ya, Edo, kenapa hari ini kamu datang terlambat? Ya kan? Dia jawab, ya kan? Seperti ini pertama misalnya ya, si Edo datang terlambat, ya, Edo, ya, kamu tahu, ya, apa kesalahan kamu, ya? Ya, saya datang terlambat, ya. Setiap orang pasti pernah datang terlambat. Kamu bukan satu-satunya ya datang terlambat. Nah, terus untuk memvalidasi, ya, kamu pasti punya alasan. Kenapa kamu datang terlambat? Ya, so dia menjawab, ya kan? Saya begini. Nah, kalau kamu sudah tahu permasalahan tersebut, ya, kenapa kamu datang terlambat? Tentu kamu punya cara, ya, kamu punya solusi. Kira-kira supaya kamu tidak datang terlambat lagi, bagaimana atau apa yang akan kamu lakukan? Jadi solusi itu muncul dari diri anak itu sendiri. Dari hasil percakapan segitiga restitusi tersebut. Penerapan segitiga restitusi tersebut. Nah, guru di sini ya harus bertindak sebagai, tentu saja tadi yang posisi kontrol guru sebagai apa, teman-teman? Yang paling bagus? Manajer, ya. Guru sebagai manajer. Itu adalah posisi yang paling baik. Bukan sebagai penghukum, bukan sebagai teman, bukan sebagai pembuat rasa bersalah, bukan sebagai pemantau, tapi sebagai manajer. Seperti itu. Ya. Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Atau nilai-nilai apa yang kita sepakati? Oh ya, nilai yang saya sepakati adalah, ya, saya tidak akan datang terlambat, ya, karena saya menghargai diri saya sendiri. Ya, saya ingin menjadi anak yang rajin, yang tertib, yang baik, dengan saya datang tepat waktu ke sekolah. Lanjut, Bu Sugi. Nah, ada pertanyaan pemantik, ya. Apa sih yang mendasari anak ketika melakukan kesalahan? Kira-kira apa yang mendasari anak untuk melakukan kesalahan? Karena kondisi kah atau karena apa? Bisa jadi ketidaktahuan dulu. Rasa ketidaktahuan, oke. Tidak tahu, tidak mengerti atau belum memahami, gitu ya. Baik. Kemudian, apa faktor yang mempengaruhi kepribadian anak? Lingkungan banyak ya teman-teman. Kira-kira lingkungan apa yang paling pengaruh? Keluarga, ya. Kemudian, setuju atau tidak jika kepribadian anak akan tetap dan tidak berubah sesuai dengan perkembangan usia mereka? Ayo. Jadi anak sesuai dengan perkembangan usianya, kepribadiannya itu tuh nggak berubah. Pasti berubah. Ya, oke, Pak Iqbal tidak setuju. Bisa dijelaskan alasannya? Tadi yang nomor 3 tadi. Ya, karena tadi berpengaruh dengan lingkungan dan juga situasi yang berbeda-beda di tiap perkembangan. Oke, kita kasih tepuk tangan buat Pak Iqbal. Iya, terima kasih Pak Iqbal. Nah, yang terakhir teman-teman nomor 4. Apakah faktor lingkungan dan peran orang tua sangat mempengaruhi perkembangan karakter anak? Iya, betul. Iya, berkait ya, hubung kait antara nomor 3 dan nomor 4. Anak itu kepribadiannya pasti akan berubah. Bisa kita lihat ya. Banyaklah, kita udah ngajar bertahun-tahun ya. Dulu anak yang biasa kita lihat. Kan kita biasa kenal kalau di kelas anak yang paling pinter. Anak yang paling, bukan bodoh ya, paling males ya. Anak yang apa lagi? Paling bandel, suka usil, bikin ulah. Nah, apakah kita yakin ketika nanti dia 5, 10 tahun, 20 tahun lagi, sifatnya nggak akan berubah? Pasti berubah. Even anak yang paling diem. Ternyata ketika SD diem, di SMA, ya, bukan dia petakilan, tapi maksudnya dia aktif, kreatif. Kenapa? Dia menemukan dunianya. Lingkungan yang tepat, ya.
lingkungan yang tepat, peran orang tua, teman-teman, seperti itu. Lanjut Bu Sugi. Ya, faktor yang mempengaruhi perkembangan anak adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Ya. Di sini ada faktor internal, faktor eksternal, faktor orang tua, lingkungan, budaya, keluarga, dan media sosial. Nah, sekarang nih di era globalisasi, mana sih yang paling kita takuti? Media sosial, ya. Kenapa, Bapak dan Ibu? Tadi kita bahas ya, ada anak-anak yang membuat konten video porno, ya. Kenapa? Faktor apa? Media sosial. Apa motivasinya sampai mereka ingin membuat konten tersebut? Ya, seperti itu. Pingin terkenal, pingin uang, ya. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian anak. Internal dari dirinya sendiri, eksternal dari luar, ya, dari orang tua, lingkungan, budaya, keluarga, dan media sosial. Dan yang paling kita takuti sekarang adalah media sosial. Karena dunia begitu kecil, begitu sempit, ya. Dengan gadget kecil di genggaman tangan, kita bisa mendapatkan informasi apapun dalam sekejap mata. Ya, silakan lanjut Bu Sugi. Nah, di sini kita harus menstabilkan identitas anak, ya, untuk membuat anak yang merasa gagal karena perbuatan salah menjadi positif terhadap identitas, terhadap dirinya sendiri. Tadi ya, dari identitas gagal menjadi identitas sukses, ya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna, ya, karena Bapak dan Ibu juga akan membuat kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, tadi ya, balik ke segitiga restitusi kita untuk menstabilkan identitas anak-anak dari identitas gagal ke identitas sukses dalam kita menyelesaikan permasalahan. Lanjut Bu Sugi. Ya, kemudian kita ulas lagi, ada validasi kebutuhan. Ya, validasi kebutuhan membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika dia melakukan kesalahan tersebut. Ya, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi, dalam menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi, kita harus tahu nih, kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi oleh anak tersebut sehingga anak itu membuat atau melakukan kesalahan. Lanjut Bu Sugi. Nah, menanyakan keyakinan, anak melihat kesalahannya dan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Artinya, ya, anak itu, ya, kita bantu untuk menghubungkan antara, ya, kesalahannya dengan nilai-nilai kebajikan yang harusnya ada dalam dirinya sendiri. Seperti itu. Ya, lanjut Bu Sugi. Ya. Nah, intervensi bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Nah, tidak ada konfrontasi ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Ya, kalau kita marah sama anak-anak tuh ya, kalau mau jadi seorang manajer, jadi kita tidak menghakimi, tidak menghukum. Tapi kita sebagai manajer kita bertanya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Ya, kamu bisa menjadi lebih baik daripada yang sekarang. Seperti itu. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Ya, apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang membantu? Nah, kalau misalnya dia melakukan kesalahan, ya kan, tadi melanggar kesalahan, kita tanya, ya, peraturan apa yang sudah kamu langgar dan bagaimana cara mengatasinya? Seperti itu. Ya, baik, lanjut Bu Sugi. Nah, kemudian, ya, sepertinya kamu punya masalah. Kira-kira apa yang Ibu bisa bantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Karena kaitannya tadi dengan kebutuhan dasar dari si anak yang mungkin belum terpenuhi. Nah, kemudian, ya, bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Ya, bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Ya, oke, lanjut Bu Sugi. Nah, sekian Bapak dan Ibu, itu adalah
ya intisari dari diseminasi budaya positif yang ingin saya sampaikan, yang sudah saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, bahwa kita ingin membuat lingkungan positif di sekolah, di mana lingkungan itu harus kita bangun dari dasar, bukan tiba-tiba muncul di permukaan ya, harus dari dasar, dari diri. Dari diri siswa atau anak itu sendiri. Dengan apa? Dengan tadi membiasakan disiplin positif, menerapkan disiplin positif. Kemudian kita sebagai guru ya menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan. Ya, apa tadi segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan? Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi kebutuhan. Yang ketiga, yang terakhir, ayo, oke, ayo, boleh dibuka contekannya. Apa yang terakhir? Ya, oke. Nah, ya tadi, ya apa? Menanyakan keyakinan. Oke, sama-sama yuk. Segitiga restitusi yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Menanyakan keyakinan. Apa sih kebutuhan dasar manusia yang pertama? Tadi kebutuhan bertahan hidup, kekuasaan, kebebasan, apalagi kesenangan dan rasa kasih sayang. Kan kasih sayang ya teman-teman. Baik, Bapak dan Ibu guru hebat, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Mohon maaf bila ada penjelasan saya yang kurang sempurna, kurang dimengerti ya. Itu lahir dari diri saya sendiri, mungkin kurang memahaminya lagi dan harus banyak belajar lagi tentang materi ini. Terima kasih atas perhatiannya semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu Bu Norma, tunggu ditutup dulu. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Rupanya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Fresh ya pikiran kita, mendapatkan charger lagi bagaimana kita menghadapi situasi diseminasi budaya. Nah, dari CGP angkatan 10 Ibu Upi Murtapiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu calon guru penggerak. Mohon kritik dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.